di buku A tapi keluarnya buku D, ya. Nah, ini dikasih tahu, itu namanya kisi-kisi. Ya, belum ke pertanyaan. Ya. Pertanyaan. Kalau ini sudah ke pertanyaan, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin mudah-mudahan saya pengennya nilai kalian tuh semuanya minimal B, A, B, A, B. Karena memang kalau apalagi yang mahasiswa KIP, ya nilainya harus baik. Kalau tidak baik, itu dikeluarin. Ya, kalau nilainya C, D, C, D, B-nya cuma berapa? Kebanyakan C. Itu yang mahasiswa KIP itu dikembalikan ke negara asal. Ya, makanya nilainya harus baik. Oleh karena itu saya berharap, tapi walaupun jawabannya sudah tahu, tahun kemarin itu banyak yang salah. Pengalaman nih. Ya, jawabannya sudah tahu, tapi banyak yang nilai C, bahkan ada yang D. Mungkin nggak pernah masuk. Oke. Jadi dengan mempelajari humanitis seseorang, ini diharapkan orang jadi budayawan, ini tertuang dalam ilmu budaya dasar. Ya. Kemudian yang kedua, ilmu budaya sebagai ilmu pengetahuan yang mempunyai sistematika yang tertuang dalam silabus karena menggunakan alat akal pikiran, ya, bersifat universal. Bersifat universal itu bersifat menyeluruh. Ya. Jadi ilmu budaya dasar itu bisa bersifat menyeluruh. Ya. Mempunyai objek, objek itu ada tujuannya, ada tempatnya, di mana itu. Ya. Kemudian jawaban ini semua benar. Mana kira-kira? Mana kira-kira? Ilmu budaya sebagai ilmu pengetahuan yang mempunyai sistematika. Jadi ilmu sistematika itu adalah ilmu yang tertatan, tertata dengan baik. Ada silabusnya, ada hierarkinya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Jadi kemarin seperti saya katakan, budaya itu kan pertama adalah ada budaya seni, ada topeng, ada sintren, ya, ada wayang, itu tertata. Kemudian saya belum cerita tentang sejarahnya, sejarah Cirebon. Ada sejarah Gunung Jati, ada sejarah Prabu Siliwangi, ya. Ada sejarah-sejarah yang berkaitan dengan penyebaran agama Islam di Cirebon. Itu ada, itu tertata. Ya. Jadi menggunakan akal pikiran, bersifat universal, mempunyai objek, semua benar. Bersifat universal, keseluruhan. Ya. Kan saya bilang budaya itu kan merupakan satu kesatuan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Ya. Topeng ada yang mengklaim topeng itu asalnya dari Selangit, dari Kelangenan, Palimanan. Tapi orang bilang tidak, itu kan dari Keraton Kesepuhan kan begitu kan. Oh, kata orang Losari, enggak. Mimi Kenny itu penari topeng pertama di kabupaten, ya, di Losari. Ada yang juga yang mengatakan enggak, topeng itu awalnya dari daerah Pamanukan, Subang. Ya, tuh ya. Jadi artinya kesenian itu, budaya itu bersifat
universal secara menyeluruh. Yang tidak termasuk 8 pokok bahasan yang menjadi isu sentral ilmu budaya dasar adalah ya, yang tidak termasuk. Kalian sering terjebak kalau memilih jawaban ya, yang tidak termasuk, akhirnya jawabannya yang masuk. Ya. Itu sering. Saya juga dulu pernah seperti itu. Kalau jawaban-jawaban itu, jadi cari yang salahnya, ya, bukan cari yang benarnya kan. Ya. Jadi yang tidak termasuk 8 pokok bahasan yang menjadi isu sentral ilmu budaya dasar adalah manusia dan keindahan. Masuk tidak? Masuk. Ya. Manusia dan cinta kasih. Masuk. Kemarin kan saya pernah cerita. Di materi yang kedua kalau nggak salah. Manusia dan cinta kasih sayang. Ya. Dari kelihatan. Ya makanya sengaja nggak kelihatan. Ya. Ini bukan PPT ya. Ini bukan PowerPoint. Makanya dengan ucapan saya saja sudah dengar. Kan nama juga kisi-kisi. Padahal mah sudah jelas. Ya ada jawabannya ya. Kemudian kalau terlalu jelas, terlalu gamblang. Ya, namanya bukan ujian. Ya. Sebetulnya saya menampilkan itu hanya untuk dibaca saja sebetulnya. Kan nanti kalian tuh ingat. Seperti nomor 1. Ingatnya jawabannya saja dengan mempelajari ini. Oh, dengan mempelajari itu untuk kata Pak Edi itu ilmu budaya dasar. Nah, ingatnya itu aja. Ya, ilmu budaya. Tapi jangan dicatat nomor 1 A. Nanti begitu nanti kalian ujian disamakan berbeda nantinya. Ya, awas itu banyak yang kejebak itu. Ya. Kelompok ini sih kelompoknya nanti pertanyaannya beda. Ya. Sama ini begitu ya. Hati-hati tuh. Ya itu jangan kemarin tuh salah satu banyak yang nilai itu karena itu. Ketika saya menerangkan jawaban nomor 1 A, tulis A. Ya. Begitu dia soalnya dicelak-celok ya ya, di caps lock ya ya. Akhirnya nomor 3 jadi nomor 1, nomor 3 jawabannya A, padahal jawabannya D kan begitu. Ya. Jadi ingat kata-katanya ya. Ingat kata-katanya. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua juga sebetulnya saya terlalu jelas menerangkannya ya dengan jawabannya, harusnya sih enggak. Kemudian jadi ini yang tadi yang tidak termasuk 8 pokok bahasan yang menjadi isu sentral IBD ilmu budaya dasar adalah manusia dan keindahan ada. Itu masuk. Manusia dan cinta kasih, saya pernah menceritakan. Nah, kemudian manusia dan benda. Manusia dan benda itu berkaitan dengan cagar budaya. Ketika ada cagar budaya, itu kan benda. Cagar budaya itu dibuat oleh manusia. Tidak mungkin ada cagar budaya, tidak mungkin ada gedung, ada naskah, ya, ada keraton kalau tidak ada yang membangun. Itu artinya manusia dan benda menjadi satu kesatuan yang ya. Tapi kalau manusia dan penderitaan, saya tidak dijelaskan kemarin. Adanya manusia dan cinta kasih sayang. Ya. Jadi yang tidak termasuk 8 pokok bahasan menjadi isu sentral ilmu adalah
manusia dan penderitaan. Ya. Kenapa tidak dimasukkan? Kenapa tidak dimasukkan? Sebetulnya manusia pasti orang penderita. Setiap orang itu ada masalah. Setiap orang itu ada masalah. Kalau penderitaan bagian daripada masalah kan. Ya. Kalian sudah masuk IKMI, lulus. Setelah lulus, masalah enggak? Masalah, nyari kerjaan. Sudah kerja, diterima, duduk di pekerjaan, masalah enggak? Masalah, pengen jabatan. Ya. Pengen kepala seksi, pengen kepala bidang. Sudah duduk jadi kepala bidang, masalah enggak? Masalah juga, pengen jadi kepala dinas atau kepala direktur, tetap masalah. Setelah jadi kepala dinas, masalah juga. Mas, apa? Pengen jadi wali kota. Ya, semua masalah. Sudah jadi wali kota, masalah enggak? Pasti pengen jadi gubernur. Ya, setelah jadi gubernur, masalah enggak? Ditangkap KPK. Kan masalah kan? Oh, setuju enggak? Setuju gitu. Karena orang itu setelah bekerja itu mencari sesuatu itu bukan untuk kehidupan makan, kehidupan sehari-hari, tapi apa? Serakah. Kendaraan sudah ada. Ya pengennya tambah. Rumah mewah, tanah di mana-mana. Ya. Iya kan? Makanya kalau kalian nanti tanggal 27 pilkada, ya, kemudian dibom, disogok dengan 300.000, tapi orangnya tidak layak untuk memimpin, masalah enggak? Masalah. Ya, orang disogok itu dan menyogok itu neraka. Ya, apa kamu mau dengan uang 300.000 tapi nanti hidup di neraka? Ya enggak mau, ya jangan mau. Disogok. Kalau orang yang korupsi 7 miliar, 7 triliun, ya masuk neraka. Tapi nggak apa-apa, di dunianya kan senang. Dengan uang 7 miliar itu kan kemana-mana kan. Ya, istri 12, rumah, kemana-mana. Kan senang. Sebelum neraka di akhirat, senang-senang dulu di dunia. Tapi kalau 300.000, ya ningkana sengsara, ningkana dipanggang. Ya, tuh. Oke. Hati-hati tanggal 27 ya. Kamu udah milih belum? 27. Hak pilih? Belum ya? Udah. Kan sudah 17 tahun ke samping, ke atas. Sudah, ya. Udah. Pilih yang kenal-kenal aja ya. Pilih yang baik-baik ya. Yang baik-baik ya. Kalau mantan koruptor, mantan di ya jangan lah. Ya. Golput, Pak. Tapi kalau saya nyalonkan pasti milih Pak Edi ya. Iya. Iya. Oke. Kemudian yang keempat ya. Yang Zoom dengar suara saya? Dengeran, Pak. Oke, kita lanjut ya. Kedengeran, Pak. Empat, tari topeng yang sering disebut juga tari topeng patih. Tari topeng patih itu yang pakai peci.
namanya tari topeng pecian. Ya. Yang tumbuh dan berkembang di Desa Selangit, Kecamatan Kelangenan, dan bagian kepalanya memakai benda yang dililit dengan peci. Ya, namanya tari topeng pecian. Ya, saya bilang tari pecian itu asalnya mulanya tumbuh di Desa Selangit. Selangit itu Kecamatan Kelangenan, Palimanan. Jadi kalau dari Pasar Minggu ada jalan yang ke utara terus ya yang arah ke Panguragan itu namanya Desa Selangit. Satu desa itu hampir rata-rata dia memiliki kerajinan topeng dan memiliki budaya topeng. Rata-rata seninya juga seni topeng. Jadi kalau kalian pengen nganggap topeng, ambil rombongan dari Selangit. Banyak pilihan. Ya. Di setiap tari. Kemudian dililit dengan peci di setiap tari. Ini disebut dengan tari rumyang. Ya. Tari topeng tumenggung. Tari topeng panji. Tari topeng kelana. Ya. Kalau kelana itu tari topeng yang gagah berani. Warna merah. Yang musiknya hingar-bingar. Ya, yang sering ditampilkan di pentas-pentas kesenian itu tari kelana yang warna merah mencolok. Ya. Kemudian ada tari topeng panji. Panji itu yang pertama datang putih menandakan seorang bayi saya bilang. Putih tarinya lemah gemulai. Ya. Kemudian tari rumyang. Rumyang itu dari panji ke rumyang berwajahnya kebiru-biruan atau merah merah muda ya. Itu ada yang merah muda, ada yang kebiru-biruan. Nah, kalau tari topeng yang dari Selangit yang pakai pecian itu disebut dengan tari topeng tumenggung. Ya, tumenggung namanya. Jadi kalau biasanya yang kalau pakai peci itu tariannya tidak pakai sobrah. Ya, tidak pakai sobrah atasnya kepalanya tuh. Tapi pakai peci, tapi pakai kedok. Pakai kedok. Itu disebut dengan tari topeng tumenggung namanya. Cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebudayaan berupa benda cagar budaya. Nah ini sebetulnya cagar budaya itu baru akan saya berikan setelah UTS nanti. Nanti minggu depan UTS ya. Minggu depannya saya akan berikan materi cagar budaya. Tapi nggak apa-apa soal ya. Cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebudayaan berupa benda cagar budaya. Ya. Bangunan, hal ini tercantum dalam ya, Undang-Undang Nomor 11, 5, 8, 14. Ya. Undang-Undang Nomor 11 2010 itu. Ya, Undang-Undang Cagar Budaya. Undang-Undang Cagar Budaya itu makanya ketika ada orang yang merehab, merevisi, ya membongkar, membangun kembali cagar budaya tidak izin kepada Kementerian Kebudayaan, maka dipidana, dipenjara. Jadi kalau ada yang merusak keraton Kesepuhan, ada yang merusak Candi Borobudur, ada yang merusak tanpa izin atau sengaja atau merenovasi itu dipidana. Ya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010.
10. Benda cagar budaya yang ada di kota Cirebon berjumlah, ya, dari mulai kemarin saya cerita, dari mulai Keraton Kesepuhan, Kanoman, ya, Keraton Kecirebonan, ya, Gedung BAT, Kantor Pos, Bank Indonesia, BNI 46, Mandiri, ya, Cipta Niaga, Pancaniaga, Kertaniaga, Adumaniaga, Sukopindo, ya, Pemda, ya, kemudian Gedung Bakorwil dan sebagainya. Itu semuanya di kota Cirebon itu cagar budaya itu jumlahnya 73. Ya. Nanti 73, ya. Yang disebut kawasan cagar budaya adalah, ya, yang disebut kawasan cagar budaya adalah satu, tidak menyatu dengan area cagar budaya. Berupa satu hamparan tanah dan bukit yang luas. Gedung bersejarah. Mengandung 2 situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan. Jadi apa? Kalau tidak menyatu dengan area cagar budaya, kalau Borobudur juga, itu Borobudurnya cagar budaya. Tapi lewat ke samping, itu juga ada cagar budaya aja. Yang tidak menyatu. Ya. Kemudian mengandung 2 situs cagar budaya yang atau lebih yang letaknya berdekatan. Mana? Nih, berupa satu hamparan tanah dan bukit yang luas cagar budaya. Coba dilihat kalau kalian ke Linggarjati, ya, ada gedung naskah, ada hamparan yang di depannya itu tempat rekreasi, ya, ada gedung itu satu hamparan. Kalian ke Keraton Kesepuhan, ada masjid, ada Siti Inggil, ada keraton, ada halaman depan. Halaman depan juga itu cagar budaya itu. Halaman depan lapangan yang sekarang dibangun itu cagar budaya. Ya. Termasuk ke belakangnya, ke pagar-pagarnya saja yang disebut dengan pagar Kutakosod namanya. Itu cagar budaya. Ke belakang juga ada Sungai Krian. Ada Sungai Krian, ada yang namanya Lawang Songo, Lawang Sanga. Lawang Sanga itu lawang 9. Sanga itu 9. Kenapa 9 lawangnya? Sebetulnya pintunya 1 itu. Kenapa disebut 9? Kenapa disebut 9? 9 penjuru. Jadi lihat ke laut, lihat ke keraton, lihat ke masyarakat, lihat ke udara kalau ada apa nama itu Belanda atau orang asing yang apa nama itu terbang nanti melalui Bandara Penggung akan mengambil rempah-rempah, dilihat itu. Jadi 9 penjuru itu. Kalau 4 penjuru kan barat, utara, selatan, timur kan ya. Ini 9, ada 5 lagi kemana? Ya, 9 yang 4-nya ke pojok. Ya. Jadi antara utara dan timur, ya.
Nah, pojoknya itu dilihat. Itu dia pada zaman dulu. Ya. Jadi 4, 4, satunya ke atas. Jadi 9 walis apa lawang, sanga lawang tuh pintu. Sanga tuh 9. Jadi 9 pintu. Jadi bukan pintunya 9. Arah pandangan itu 9. Jadi berupa hamparan. Ya. Kemudian mengapa cagar budaya perlu dilestarikan? Kenapa sih cagar budaya perlu dilestarikan? Ya, karena cagar budaya memiliki sifat rapuh, tidak terbaharui, dan terbatas. Menjadi objek wisata yang mendatangkan PAD, pendapatan asli daerah. Kebijakan pemerintah dalam perlindungan. Ini semuanya benar. Karena memang cagar budaya itu adalah memiliki sifat rapuh. Kan namanya benda. Ya, jangankan benda, manusia juga rapuh. Aja mentang-mentang umur 17 tahun masih cantik, ya, masih ganteng. Ingat, ketika 17-nya dibalik jadi 71, ya, yang tadinya cantik, molek, indah menjadi penyot, ya, penyot. Itulah. Jadi cagar budaya memiliki sifat rapuh dan tidak terbaharui. Tidak ada cagar budaya itu. Hari ini kita bikin cagar budaya, nanti besok cagar budaya lagi, nanti tahun depan bikin. Nggak boleh. Karena ada sejarahnya. Makanya tidak terbaharui. Kemudian juga tidak dan terbatas tertentu. Di kota Cirebon itu cagar budaya cuma 73. Boleh tambah. Boleh, tapi kan susah. Mencari, menggali makam yang sudah betul-betul sudah lama, kemudian diuji kelayakannya. Betul enggak nih makam ini dibuat tahun 1851. Pada saat zaman Belanda, orang Cina, orang masuk Islam, kemudian meninggal, dikubur di tempat itu. Baru kita buktikan. Siapa yang membuktikannya? Ahli tim cagar budaya. Kan susah. Ya. Jadi di Cirebon itu 73 belum terbaharui. Jadi kemudian menjadi objek wisata yang mendatangkan PAD memang betul. Ya. Kalian kalau ke Belawa di sana ada lihat kura-kura, bayar 5.000 perak masuk, kan buat PAD itu. Ya, buat kesejahteraan masyarakat desa Belawanya, buat setor ke Pemdanya. Ya, Belawa kalau ada apa-apa Karang Taruna makmur. Kalau ada kegiatan poli dan sebagainya, ya, ya dari PAD kura-kura itu. Bukan kura-kura ninja, kura-kura ya. Ya, Buya. Jadi semuanya adalah benar. Ya. Kemudian yang tokoh seniman Tarling di Cirebon, ya. Tokoh seniman Tarling di Cirebon yang memiliki dan melegendaris adalah ada Sunarto Marta Atmaja. Sunarto Marta Atmaja itu memang dalang Tarling.
yang rumahnya di Kelangenan, Palimanan. Ya, meninggal 10 tahun yang lalu. Sunarto Marta Atmaja. Kemudian Haji Abdul Ajib, tokoh Tarling yang meninggal 20 tahun yang lalu. Yang terkenal dengan kisah Baridin. Ratminah Baridin. Ya, terkenal di mana-mana. Lagu Segajamlang, lagu Cirebon Intan. Banyak kenangan-kenangan. Itu tokoh Tarling di Cirebon. Kemudian juga Abdul Latif. Abdul Latif itu tokoh bodornya Tarling Putra Sangkala. Ya, lawakannya Abdul Latif. Kalau kalian dengar cerita kisah Baridin, ada lawakannya namanya Abdul Latif. Ya, Latifnya. Kemudian ada Dalang Kasdina. Dalang Kasdina itu adalah dalang wayang kulit asal dari Gegesik. Gegesik Pangoragan, Gegesik Arjawinangun ke sana. Jadi tokoh Tarling yang memiliki legendaris itu adalah Abdul Ajid. Ya, dengan Tarling putra sangkalanya. Ya. Di mana-mana itu. Ya. Yang namanya Baridin Ratminah, kisah Baridin Ratminah melegendaris secara nasional. Warung pojok, lagu warung pojok di mana-mana ada. Makanya kalau kalian masuk ke keraton, ke stasiun kereta api, ada musik, musiknya lagu Cirebonan, salah satunya warung pojok. Ya. Dulu waktu saya dinas di pariwisata, setiap hotel, setiap stasiun, terminal, dan tempat-tempat pertemuan umum, musiknya harus berlandaskan lagu-lagu Cirebonan. Warung pojok lah, Kisar Saidah lah, Cirebonan lah, ya. Itu musiknya dibuat seperti ya. Ada yang main HP ketawa-ketawa sendiri berarti artinya bukan lagi memperhatikan soal. Saya tidak tanggung jawab kalau soalnya salah. Ya. Jadi karena bayangannya karena menjawab soalnya sudah ada, gampang. Tapi pas pelaksanaannya kelalen. Ya, saya hampir 9 tahun ngajar kebudayaan di sini. 9 kali. Tapi hanya berapa persen yang ujiannya itu nilai A murni 100% benar. Padahal saya udah gamblang sekali. Ini bukan kisi-kisi. Ini jawaban. Ya. Tapi banyak ya, apalagi yang tidak memperhatikan. Yang tidak memperhatikan. Jadi ingat nanti lupa. Ya. Kalau saya makan sudah sehari-hari apal kan ya. Sudah berkali-kali tentang ini, ya apal. Kenapa Pak? Ya sudah berkali. Tapi kalau kalian kan baru mengenal, ya. Jadi maksud saya mau bantu kalian nilai, ya. Saya tidak bisa membantu kalian dengan merubah nilai, ya. Dari nilainya dari angka sekian salah sekian maka jadi nilainya B jadi 8. Nggak bisa. Kan ini otomatis. Begitu kalian mengerjakan tuh 1 menit kemudian nilai sudah muncul. Ya. Makanya kenapa nanti saya membantu nilai kalian itu di dalam tugas ya. Tugas saya akan berikan nilai terbaik. Ya, maksimal. Jadi kalau kalian nilainya ini 50,
UASnya 50, kan 100. Kalau 100 dibagi 2, kan 50 nilainya. Itu kan nilainya D. Ya, tapi kalau saya bantu tugas akhirnya saya dikasih tugas, dikasih nilai 100, kan 200 nilainya. Kalau dibagi 3, kan hampir 70 kan. Kalau 70 kan mendekati B. Itu. Ya. Jadi mohon dengan hormat ketika saya memberikan materi itu agak serius gitu lah ya. Agak serius apalagi ini pembahasan soal gitu loh. Buat kalian. Ya, karena apa? Karena kalau kalian nilainya jelek, terutama yang KIP, saya harus datang ke rumah kalian memperbaiki nilai, apalagi nilai yang lain. Ya. Kemudian saat ini keraton yang memiliki kepemimpinan dalam menjalankan tugasnya dipimpin oleh sultan adalah. Ya. Jadi pimpinan sultan itu keraton, keraton Kanoman, keraton Kesepuhan, Kecirebonan, Keprabonan. Jadi di keraton Cirebon itu ada 2 kepemimpinan. Ya. Dulu pernah saya cerita itu. Kalau nggak salah materi yang ketiga. Tapi kalau kalian mungkin bagiannya di Zoom nggak jelas, nggak ketemu dengan saya langsung mungkin. Jadi di keraton tuh, di keraton Kanoman namanya, itu ada 2 sultan. Ya, ada 2 sultan. Ya, 2 sultan itu, ya, pertama Sultan Saladin namanya. Yang keduanya Sultan Amiruddin. Emiruddin. Saladin sama Emiruddin. Kenapa dua-dua keraton? Kenapa dua-dua ada 2 sultan? Sultan Emiruddin ini ya itu anak keturunan asli dari ibu bapak sultan yang lama. Ya, itu Sultan Emiruddin. Nah, kalau Sultan Saladin itu anaknya dari ibu yang selir. Ibu selir itu adalah ibu yang kedua gitu lah ya. Jadi sultannya pernah istrinya 2, nyandung gitu lah. Istrinya 2 di madu. Nah, kemudian keluarganya cerita memberikan wasiat orang tuanya yang meninggal itu. Dia memberikan wasiat kepada anaknya, ya, kalau saya meninggal, maka yang menjadi takhta sultannya adalah Sultan Saladin. Berarti dari ibu yang selir, ya. Saladin. Bukan Emiruddin, tadi kan Emiruddin. Saladin. Kenapa? Karena Sultan Emiruddin itu fisiknya cacat. Ya. Jadi alangkah baiknya Saladin saja. Tapi warga masyarakat dan keluarganya setelah itu jadi dimunculkan tidak setuju. Karena yang berhak tak turun ke bawah itu adalah dari ibu kandung yang asli. Ya, Emiruddin. Ya, ini Emiruddin diangkat. Ya, Saladin juga diangkat. Ya sekarang kalau kalian ke Keraton Kanoman itu ada 2 sultan. Saladin sama Emiruddin. Nah, itu. Jadi pertanyaannya ada ini keraton yang memiliki 2 kepemimpinan dalam menjalankan tugasnya dipimpin oleh sultan adalah Keraton Kanoman. Ya.
Di Kanoman, di Kesepuhan tidak, di Prabonan juga tidak, di Kecirebonan juga tidak. Jadi di Keraton Kanoman. Jenis topeng yang ada di wilayah Cirebon motifnya ada berapa? 4. Ya. Kelana, Rumyang, Panji, Samba. Ya, 4. Jadi Tumenggung tidak termasuk Wanda yang pakai pecian itu. Ya. Karena ada lagi Wanda berokan tuh. Wanda yang lawakan tuh ya. Nah, itu juga tidak Wanda. Jadi topeng itu aslinya 4 wajah. Ya. Panji, Rumyang, Samba sama Kelana. Aslinya itu. Ya. Pintu masuk Lawang Sanga berada di Sungai Krian, berdekatan dengan mana? Kan di belakang Keraton Kesepuhan. Ya, ya. Keraton Kesepuhan, Sunyaragi, Kanoman, Kejawanan. Di belakang Keraton Kesepuhan. Coba sekali-kali lewat. Jadi, ya. Mau kemana? Oh, oke, sini aja. Oh enggak, sok. Sekali-kali kalian kalau di Cirebon ke Keraton Kesepuhan, kemudian tinggi. Ada jembatan mau ke Pronggol sebelah itu ya. Tahu kan ya Sungai Krian itu nanti